itu ada sosok yang berdiri. Dan betapa kagetnya Eko waktu itu bahwa ternyata sosok yang berdiri di pintu ini adalah sosoknya Pak Pono. Dan Eko itu bisa ngelihat sosok Pak Pono ini, beliau itu sama sekali nggak menapak ke tanah. Dan posisi beliau itu, mulutnya itu menganga dan lidahnya ini keluar. Aroma minyak serimpi ini berasal dari sosok ibu-ibu ini yang bonceng Eko. Langsunglah Eko ini ngerasa takut. Waduh, kok ibu-ibu ini kok pakai minyak serimpi, minyaknya orang mati. Kok aneh-aneh aja ibu-ibu ini. Dalam batinnya Eko itu ngomong seperti itu. Tiba-tiba, belum selesai Eko ini batin, ibu-ibu ini tiba-tiba langsung ngomong, "Yo gini nih mas, baunya orang mati yo kayak aku ini." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Eko. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk episode kali ini teman-teman kita akan cerita tentang pengalaman yang pernah dialami oleh Sobat Kembara yang namanya Eko. Jadi Eko ini ngirim cerita ke Kembara Sunyi karena dia sendiri adalah penikmat tayangan-tayangan di Kembara Sunyi. Jadi pada saat Eko ini nonton tayangan di Kembara Sunyi, dia ingat kejadian yang pernah dialami. Jadi Eko ini tinggal di Sukapura, Jawa Timur. Kalau teman-teman yang pernah ke Bromo pasti tahu tentang daerah Sukapura ini. Terutama ketika lewat daerah Probolinggo pasti melewati daerah Sukapura ini. Nah di daerah Sukapura ini kan cuacanya sejuk dan dingin. Jadi Eko tinggal di sana bersama kedua orang tuanya. Dan pada saat kecil itu ayahnya Eko ini kerja sebagai kuli bangunan, sedangkan ibunya kerja di hotel di daerah Bromo. Nah di masa-masa kecil itu Eko masih tinggal di Sukapura dan dia seringkali diajak oleh ayahnya, entah itu menghadiri satu acara di desanya, entah itu pada saat dia diajak ayahnya menghadiri tahlilan. Dan pada waktu itu tiba-tiba pas waktu Eko ini usianya sekitar 5 atau 6 tahun, tiba-tiba desanya itu gempar rame. Ternyata dia baru tahu kalau ada seorang warganya ini yang meninggal karena bunuh diri. Pak Pono ini ditemukan tewas di rumahnya gantung diri. Nah Eko sendiri karena waktu itu usianya masih sekitar 6 tahunan, jadi dia nggak tahu kronologis Pak Pono meninggal ini seperti apa dan apa masalah di balik Pak Pono itu sampai beliau memutuskan gantung diri. Yang jelas waktu itu malam harinya dia diajak bapaknya untuk menghadiri tahlilan meninggalnya Pak Pono itu. Nah pas waktu datang ke sana banyak sekali orang yang datang seperti biasa.
Jadi berita meninggalnya Pak Pono ini nggak dibahas sama orang-orang ketika ada di tahlilan itu. Jadi orang-orang fokus dengan tahlilan, mereka doa bersama. Dan singkat cerita, setelah acara tahlil ini selesai, orang-orang mulai pulang. Nah, karena waktu itu Eko ini duduknya ada di bagian pojok dan di samping Eko itu ayahnya, dia bisa ngelihat di pintu rumah Pak Pono itu ada sosok yang berdiri. Dan betapa kagetnya Eko waktu itu bahwa ternyata sosok yang berdiri di pintu ini adalah sosoknya Pak Pono. Dan Eko itu bisa ngelihat sosok Pak Pono ini, beliau itu sama sekali nggak menapak ke tanah. Dan posisi beliau itu, mulutnya itu menganga dan lidahnya ini keluar. Nah, begitu Eko ngelihat pemandangan seperti itu, akhirnya Eko ini secara langsung ngeraih tangan bapaknya. Dan waktu itu bapaknya nggak curiga. Begitu Eko ini megang tangan bapaknya, dia ngelihat orang-orang ini jalan seperti biasa. Jadi orang-orang itu nggak tahu bahwa di pintu itu berdiri sosok Pak Pono. Nah, Eko itu ngelihat sambil dia ketakutan, orang-orang ini menembus sosoknya Pak Pono. Jadi Pak Pono itu berdiri dan tertembus orang-orang yang lewat. Nah, giliran ayahnya Eko yang ngajak Eko pulang, mau nggak mau dia harus melewati pintu itu. Dan sosok Pak Pono ini masih berdiri, masih melayang di sana. Begitu Eko dan ayahnya lewat di pintu itu, dia sendiri ngerasa sosok Pak Pono ini seperti tembus. Begitu Eko ngeliat lagi, sosoknya ini masih ada di sana. Nah, begitulah ceritanya. Ketika itu Eko nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan ayahnya ini curiga. Kamu kenapa, Le, kok diem? Sebenarnya waktu itu Eko ini pengen ngomong, pengen mengungkapkan. Tapi seolah-olah mulutnya itu ada yang nutup rapat. Dia nggak bisa ngomong, tapi dalam hatinya dia pengen mengungkapkan, dia pengen cerita bahwa tadi dia melihat sosok Pak Pono dengan sosok wajah yang mengerikan. Nah, kejadian itu sampai ada di rumah. Ibunya pun curiga. Wajahmu kok pucat, Le? Habis ngapain? Nah, sekali lagi Eko itu pengen cerita, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Karena waktu itu ibunya ini sudah ngelihat gelagat Eko ini aneh. Langsunglah ibunya ini ngambil air putih. Dan waktu itu ibunya Eko ini berdoa dan meniup air ini. Dan Eko disuruh minum. Nah, setelah Eko ini minum, barulah Eko bisa ngomong. Tapi waktu itu Eko belum cerita. Dan waktu itu karena ibunya sudah ngelihat ini anak aneh. Sudah, kamu tidur dulu, cuci kaki, jangan lupa baca doa. Barulah pagi itu Eko cerita ke ibunya bahwa malam itu dia ngelihat sosok Pak Pono dengan wajah yang mengerikan sekali. Nah, ibunya bilang ke Eko, lain kali, Le, kalau kamu ngelihat yang gitu-gitu, kamu baca doa. Makanya mulai sekarang kalau kamu mau tidur, cuci kaki dan kamu jangan lupa baca doa. Nah, disinilah mulai Eko ini membiasakan diri sebelum tidur, dia cuci kaki, cuci tangan, dan baca doa. Nah, singkat cerita, kejadian itu nggak terulang lagi. Jadi bertahun-tahun kemudian sampai Eko ini menginjak usia 15 tahun, dia kerja ikut orang. Di usia-usia itu Eko sudah kerja. Jadi di satu desa ada satu juragan bakso. Beliau ini punya beberapa rombong bakso atau bisa kita sebut gerobak karena waktu itu belum ada penjual yang pakai rombong yang didorong. Jadi orang-orang pada masa itu menjual bakso dengan cara ditopang di pundaknya. Nah, waktu itu ada satu juragan di satu desa ini yang punya beberapa gerobak bakso dan Eko kerja di juragan tersebut. Awal-awal jualan bakso dia nggak pernah ada masalah. Pagi hari dari rumah Eko, dia naik angkutan umum yang orang sana ini biasa nyebut angkutan ini dengan nama taksi bison. Berangkatlah dia naik taksi bison itu menuju ke desa juragannya. Begitu sampai di sana, gerobak bakso ini sudah tersedia dan bakso sudah tertata rapi, sudah siap untuk dijajakan. Begitulah sehari-hari Eko ini jualan keliling desa. Nah, sekitar jam 5 sore dia pulang kembali ke rumah juragannya, mengembalikan gerobak bakso itu. Kemudian Eko lanjut pulang naik taksi bison tersebut. Nah, satu kali di desa juragannya ini ada acara atau ada hajatan. Biasanya ketika ada hajatan, di sekitar orang hajatan ini pasti ada orang jualan, entah itu bakso, mainan anak-anak, permainan tradisional, semua tumplak-plek di situ. Jadi waktu itu
Eko ini diberi info oleh juragannya, "Kok nanti kamu datang ke desa ya, kamu jualan bakso di sana." Biasanya setiap ada hajatan, Eko selalu seperti itu. Jadi siang itu Eko berangkat. Dia nggak berangkat pagi hari, dia berangkat siang hari menuju ke rumah juragannya. Dan dilihat bakso ini sudah disediakan, dia siap berangkat. Sore itu berangkatlah Eko menuju ke desa yang dimaksud dan hajatan ini sudah ramai. Banyak orang yang berdatangan dan di sana sudah banyak orang yang berjualan. Eko pun langsung menempatkan dagangannya di suatu tempat, dia mulai jualan. Dan singkat cerita, malam itu jualannya laris manis. Nggak ada yang tersisa satupun. Dan malam itu, sekitar jam 11 malam, Eko langsung kembali ke rumah juragannya. Dan waktu itu juragannya sangat senang sekali karena baksonya terjual habis. Nah, karena malam itu sudah jam 11 malam, juragannya ini sempat ngomong ke Eko, "Sudah kok, nginep sini aja, sudah malam. Lagian mana ada taksi bison jam segini." "Nggak usah pak, saya pulang aja lah pak." "Lu mau naik apa?" "Nggak apa-apa, biar saya numpang orang. Apalagi di luar itu dingin kok, sudah nginep sini aja." "Sudah pak, saya pamit aja, saya pulang." "Ya sudahlah kalau gitu, hati-hati ya kok." Nah, pulanglah Eko. Begitu keluar dari rumah juragannya, dia ini juga bingung, ini mau naik apa. Nah, Eko sendiri mengaku biasanya di malam-malam tertentu, apalagi ketika weekend, masih ada taksi bison yang bisa dijumpai. Nah, karena waktu itu Eko ini juga berpikir positif, siapa tahu nanti ada taksi bison yang lewat, dia sambil jalan, melewati beberapa perkebunan, dan lama-kelamaan dia sudah mulai ngerasa agak nggak nyaman. Karena hampir 10 menit dia jalan, belum juga ada taksi bison yang lewat. Nggak lama setelah itu, dia tiba-tiba ada yang manggil. Tiba-tiba dia ngelihat ada ibu-ibu. Dia naik sepeda motor dan langsung manggil Eko. "Ayo Le, bareng aku aja." "Nggak bu," karena Eko ini sudah dalam batinnya berpikir, ini ibu-ibu aku nggak kenal, tiba-tiba muncul. Karena Eko ini sadar, suara motornya ini nggak kedengeran dari jauh dan tiba-tiba ibu ini tiba-tiba muncul. Nah, karena ibu-ibu ini nawari lagi, "Ayo sudah bareng aku aja, rumahku di daerah bawah sana. Ayo bareng aku aja, nggak ada angkutan lagi." Disitulah Eko ini akhirnya menerima tawaran si ibu-ibu tersebut. Begitu Eko ini dibonceng, Eko tanya, "Loh jenengan ini tiang pundi bu? Jenengan orang mana?" Nah, si ibu-ibu ini jawab, "Rumahku sana dekat balai desa." Nah, Eko pun berpikir, kalau rumahnya dekat balai desa berarti dekat juga dengan rumah Eko. Nah, dalam perjalanan itu, Eko nggak banyak tanya. Sekitar 10 menit perjalanan, dia baru mencium aroma minyak serimpi. Nah, minyak serimpi ini adalah minyak yang biasa digunakan untuk orang mati atau digunakan untuk jenazah ketika jenazah ini dikafani. Begitu Eko ini mencium aroma wangi serimpi, dia langsung noleh ke arah kanan kiri. Karena dia juga takut dengan aroma seperti itu. Dia ngelihat di sini perasaan nggak ada makam, nggak ada kuburan. Barulah sekitar beberapa menit dia jalan, aroma serimpi ini tercium lagi. Barulah Eko ini yakin, ternyata aroma minyak serimpi ini berasal dari sosok ibu-ibu ini yang bonceng Eko. Langsunglah Eko ini ngerasa takut. Waduh, kok ibu-ibu ini kok pakai minyak serimpi, minyaknya orang mati. Kok aneh-aneh aja ibu-ibu ini. Dalam batinnya Eko itu ngomong seperti itu. Tiba-tiba, belum selesai Eko ini batin, ibu-ibu ini tiba-tiba langsung ngomong, "Yo gini nih mas, baunya orang mati yo kayak aku ini." Langsunglah Eko ini merinding dan diam 1000 bahasa. Tiba-tiba pada saat itu Eko itu terdiam kaku. Kepalanya itu kayak terasa membesar karena saking takutnya. Dan Eko itu benar-benar gak bisa ngomong apa-apa lagi. Disitulah Eko itu dalam batinnya, "Aduh cepat-cepat, segera sampai. Nah, gak lama setelah itu, sudah hampir sampai, si ibu-ibu ini ngomong lagi, "Mas, rumahku di sana, di dekat balai desa, di depan sana loh. Mampir dulu ya ke rumahku." Eko ini sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, setelah melewati balai desa, ternyata motor ini berhenti persis di depan pemakaman. Disitulah Eko ini langsung benar-benar dia nggak bisa menggerakkan badannya. Dan si ibu-ibu ini ngomong lagi, "Ayo mas mampir." Begitu sosok ibu-ibu ini noleh ke arah Eko, Eko itu bisa melihat wajah si ibu ini pucat.
di bawah matanya itu hitam. Disinilah Eko ini ditawari sekali lagi, mampir mas, itu rumah saya. Sambil dia ini nunjuk ke arah pemakaman. Disitulah Eko ini langsung loncat dari motor, dia lari terbirit-birit. Jadi jarak dari pemakaman ke rumah Eko itu sekitar 5 menit, dia lari terus. Begitu sampai di rumahnya, yang buka pintu ini ibunya. Loh kamu kenapa Le? Kok wajahmu pucat gitu? Eko ini gak bisa ngomong. Dia sekali lagi dia gak bisa ngomong. Persis apa yang dialami pada saat dia waktu usia 6 tahun. Pertama kali dia ngeliat sosok almarhum Pak Pono. Disitulah ibunya langsung nyambung. Wah ini anak lihat barang-barang gak bener lagi nih. Ayo masuk dulu, masuk. Nah ibunya Eko pun langsung menundukkan Eko. Sekali lagi ibunya ngambil air putih. Dan ibunya ini meniupkan sesuatu ke air minum itu. Dan Eko langsung disuruh minum. Setelah Eko minum, barulah Eko bisa ngomong dan dia cerita. Disinilah Eko cerita tentang kejadian yang baru dialami. Ibunya Eko langsung bilang, Le, kan ibu sudah bilang lain kali kamu itu baca doa. Kalau kamu baca doa, kamu bakal terhindar dari hal-hal seperti ini. Sudah ingat-ingat terus pesan ibu, mulai sekarang jaga ibadahmu. Kamu sudah besar Le sekarang. Jangan lupakan ibadahmu. Lah Eko ini cuma diem waktu itu. Dia sendiri sadar bahwa dia juga sering meninggalkan ibadahnya. Nah dari 2 kejadian yang dialami Eko inilah akhirnya membuat Eko sadar. Dia selalu ingat pesan dari ibunya waktu itu bahwa dia harus jaga ibadahnya dan harus mengamalkan beberapa doa-doa. Bahkan sebelum dia tidur dia harus cuci kaki dan baca doa. Hal inilah yang selalu diingat oleh Eko karena Eko sendiri benar-benar trauma dengan 2 kejadian yang pernah dialami itu. Nah, dari sinilah cerita Eko dibagikan pada Kembara Sunyi dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.